Ini ada dua kata ya, entrepreneurship and leadership. Leadership. Yes. Saya sangat percaya bahwa entrepreneurship fosters leadership. Oke. Jadi kepemimpinan kita akan sangat terbantukan kalau kita memiliki mindset entrepreneurship. Oke. Nah, apa itu entrepreneurship? Entrepreneurship itu adalah mindset. Yes. Jadi Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, banyak yang memiliki pemahaman yang keliru terhadap entrepreneurship. Banyak yang mensalahartikan bahwa entrepreneurship is a profession. Yes. Jadi seorang entrepreneur itu pedagang. Yeah. Seorang entrepreneur itu pengusaha tok. Yeah. Sebetulnya entrepreneurship is a mindset. Jadi mindset kita. Pagi, Mbak Rini, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat banget, dan ini kali pertama saya ada di auditorium yang sangat megah ini. Senang banget ketemu semuanya yang segar-segar dan juga mahasiswa-mahasiswi yang insya Allah akan jadi pemimpin negeri. Amin. Nah, seperti apa yang sudah ada di sini 1 jam bersama Sandiaga Uno, kita akan mengupas tentang leadership. Ya, banyak hal yang bisa kita pelajari gitu ya dari beliau, dan entrepreneurship gitu. Tanpa berpanjang-panjang nih, sebagai leader dulu deh gitu. Sudah sekian panjang perjalanannya gitu. Apa sih yang sampai membuat sampai saat ini tetap stand still? Prinsip kepemimpinan apa? Jadi ini ada dua kata ya, entrepreneurship and leadership. Leadership. Yes. Saya sangat percaya bahwa entrepreneurship fosters leadership. Oke. Jadi kepemimpinan kita akan sangat terbantukan kalau kita memiliki mindset entrepreneurship. Oke. Nah, apa itu entrepreneurship? Entrepreneurship itu adalah mindset. Yes. Jadi Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, banyak yang memiliki pemahaman yang keliru terhadap entrepreneurship. Banyak yang mensalahartikan bahwa entrepreneurship is a profession. Yes. Jadi seorang entrepreneur itu pedagang. Yeah. Seorang entrepreneur itu pengusaha tok. Yeah. Sebetulnya entrepreneurship is a mindset. Jadi mindset kita. Mungkin kita ada di posisi sebagai seorang dosen. Apa 3 orientasi utama dari entrepreneurship? Adalah pertama, inovasi. Jadi tidak itu-itu saja. Mengajar itu selalu kita improve, dan itu saya belajar dari ibu saya. Ibu saya usianya 85 tahun masih ngajar. Tadi pagi ngajar, dia bikin konten di Instagram. Aduh, ribetnya setengah mati. Malam kemarinnya dia ini ingin mencoba suatu inovasi baru, suatu gagasan baru. Dia mematut-matutnya dirinya di depan kaca. Padahal dia udah lebih dari 50 tahun memberikan materi tentang kepribadian. Tapi sebagai seorang guru, waktu saya tanya, kenapa masih latihan? Bukannya udah jago? Oh enggak, karena setiap kesempatan untuk tampil memberikan pelajaran adalah kesempatan kita untuk menjadi the best version of yourself. Jadi terus improve. Inovasi pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, C semuanya C. C yang kedua adalah adaptasi. Jadi guru-guru yang bisa mengadaptasi, mahasiswa-mahasiswa yang beradaptasi. Saat COVID saya sama Bu Kaprodi Pariwisata kita meluncurkan program-program yang sesuai dengan COVID. Yaitu program cleanliness, health, safety, and environmental sustainability. Nah, kalau kita bisa berani beradaptasi, kita berani mengambil resiko untuk berubah, karena biasanya hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia yang sudah PW adalah comfort zone, and they don't want to change. Padahal the only constant thing in life is change itself. Jadi itulah orientasi kedua, yaitu adaptasi dengan berani beradaptasi. Dare to take risk.
to adapt. Dan yang ketiga adalah proactivity with kolaborasi. Jadi karena jati diri bangsa kita adalah bangsa yang bergotong royong, Bhinneka Tunggal Ika itu bergotong royong, makanya kolaborasi ini menjadi kunci. Oleh karena itu yang saya bilang tadi, bahwa entrepreneurship foster leadership, and leadership itu berbasis entrepreneurship yang sebetulnya bukan profesi tapi mindset kita untuk tadi berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi. Gitu Mbak Rini. Oke. Luar biasa. Ini baru pembukaan loh. sudah bikin hot. Oke. Lanjut sih. Kalau kita ngebahas yang mainstream ya. Itu udah biasa. Di teori-teori udah pada kenyang ya dari semester 1. Kita mau tanya nih sesuatu yang what do you think about unpopular decision? Have you ever Unpopular, paling banyak unpopular decision, paling gampang unpopular decision. Waktu sebagai pengusaha ya, waktu sebagai pengusaha itu kita kan ingin di depan klien kita, di depan kelas customer kita, atau di depan stakeholder kita yang lainnya itu selalu ingin menyenangkan mereka kan. Pengusaha itu kan harus menjadi sosok yang membuat para stakeholders itu nyaman. Tapi pengusaha itu harus punya prinsip. Pada satu saat kita sudah ingin melakukan kegiatan berinvestasi, tapi karena kita lihat red flags, nih anak-anak Gen Z tahu nih red flags nih. Kok laporan keuangannya kayak gini ya? Kok ini ternyata hasil cek reputasinya kok kayak gini ya? Kok ada yang ngomongin pimpinan dari perusahaan ini ternyata punya track record atau punya pengalaman yang nggak dia disclose. Nah itu red flags dan akhirnya kita harus ngambil keputusan yang tidak populer, yaitu memutuskan untuk tidak melanjutkan proses investasi. Itu paling sulit kita lakukan karena tentunya akan mengecewakan bukan hanya orang yang akan menerima investasi kita, tapi tim kita yang mengerjakan proses analisa investasi tersebut. Itu di sisi dunia usaha. Waktu masuk ke dunia public service atau sektor politik yang banyak teman-teman Gen Z nggak suka sekarang. Saya ditunjuk Pak Prabowo untuk berkeliling Indonesia, berkeliling Jakarta dulu nih. Waktu itu sebagai calon gubernur Jakarta. The most unpopular decisions yang waktu itu saya ambil adalah menerima tugas dari Pak Prabowo. Kenapa? Karena saya melawan Pak Ahok yang menjadi rockstar dan dicintai oleh masyarakat Jakarta. That's very unpopular. Saya waktu itu sangat, ya boleh dibilang public enemy number 1 atau number 1.5 gitu. Sampai di satu titik saya mengambil another unpopular decisions adalah mengajak Pak Anies Baswedan sebagai running mate pada saat itu. Karena satu dan lain hal dan dinamika politik. Tapi para pendukung saya bilang, loh kok yang kita dukung jadi wakil gubernur? Tadinya maunya jadi gubernur. But in the interest of public and in the interest of advancing our countries, saya ambil decision yang unpopular tersebut. Dengan tentunya perhitungan-perhitungan yang pada saat itu juga unpopular bukan hanya di tengah para pendukung saya, tapi sangat mengecewakan Pak Prabowo. Anyway, another unpopular decision yang saya ambil pada saat itu setelah berhasil memenangkan Pilgub dan menjadi wakil gubernur adalah to leave the office. Untuk menerima, karena saya pilihan terakhir pada waktu itu menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Padahal baru 1 tahun bertugas. Another unpopular decision. Karena kalau melihat orang senang saya kerja di wakil gubernur. Tapi I have to make sure Pak Prabowo itu mendapatkan dukungan yang cukup untuk dia bisa mencalonkan diri menjadi Pilpres 2019. Singkat cerita, saya ambil unpopular decisions untuk leave the balai kota and keliling Indonesia. Kalah.
Another unpopular decisions yang saya waktu itu inisiasi adalah berbicara dengan Pak Jokowi saat itu untuk menyusun suatu konsep yang belum pernah dilakukan di Indonesia di era perpolitikan demokrasi terkini, yaitu a unity government, di mana Pak Prabowo dan saya sepakat mengakui kemenangan Pak Jokowi dan bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Tapi itu juga belajar dari entrepreneurship, karena di entrepreneurship itu adalah collaborations. Jadi kita bertanding, tapi pada akhirnya kita harus bersanding untuk membangun negeri. Jadi that's another unpopular, and banyak sekali unpopular decisions yang saya ambil, and I think what define me itu not the popular decisions I'm taking, tapi the unpopular decisions I'm making. Kenapa? Karena saya punya prinsip yang saya ingin persembahkan, yaitu untuk memastikan negeri ini, Indonesia, mencapai Indonesia emas, ekonominya bisa menjadi ekonomi negara yang ada di 5 besar dunia sesuai dengan potensinya, bagaimana kita bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja, dan bagi saya posisi yang paling bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat kita. So there's nothing to regret. Saya punya konsep no regrets, karena kalau kita regret berarti kita mengingkari atau tidak bersyukur kepada apa yang Tuhan yang Maha Kuasa telah berikan kepada kita, dan tidak percaya dengan fate atau takdir. Saya yakin takdir kita yang kita ambil berdasarkan keputusan-keputusan kita itu tidak boleh disesali. So it's a long journey yang akhirnya membuat shape seperti ini sosok Sandiaga Uno gitu kan ya. Tadi kita bicara tentang unpopular decision, kemudian bagaimana dengan segala perjalanan, bagaimana Bapak bersikap terhadap kritik? Kritik pernah waktu saat COVID. Saya ditunjuk jadi Menteri Pariwisata saat COVID, di mana pariwisata itu ada di titik terendah. Nggak ada wisatawan asing, wisatawan Nusantara tidak boleh ada pergerakan karena ada lockdown. Ada namanya apa ya, PPKM, terus PPKB, PPKB itu partai kali kalau PPKB. Apa ya yang sebelum PPKM tuh sampai kita lupa. PSBB. Gila, dulu di benak kita terus PSBB. Anyway, tapi saya akhirnya mutusin sesuatu yang menurut saya akan berdampak paling tidak untuk menggerakkan ekonomi kita. Pariwisata nggak boleh, Dufan ditutup, Ancol lockdown, Taman Mini nggak buka. Akhirnya saya bilang mall tutup. Saya bilang yang masih terbuka kan desa. Jadi saya waktu itu bilang let's do desa wisata. Nah orang bilang waduh ini kan berbahaya COVID dan lain sebagainya. Tapi dengan protokol kesehatan desa wisata itu tetap bisa kita lakukan kegiatan wisata dalam konteks protokol kesehatan dan juga bisa menghidupkan masyarakat sekitar. Dan pada saat itulah desa-desa wisata ini yang menjadi titik-titik terkuat pertahanan kita melawan COVID. Karena kita bisa melakukan juga vaksin dan kegiatan promosi terhadap protokol-protokol kesehatan, dan juga ini yang justru menggerakkan ekonomi masyarakat. Dan alhamdulillah UMKM hidup lagi, desa-desa wisata kita bisa terpilih menjadi desa wisata terbaik di dunia. Mulai di Bali ada 2, sekarang 3 desa wisata terbaik di dunia, di Yogyakarta ada 2. Dan di beberapa daerah lainnya sudah diakui dunia, kita memiliki destinasi yang sangat penuh quality dan sustainability. Jadi perjalanan tadi kemudian bahwa entrepreneurship itu adalah di mindset gitu kan ya. Di sini itu adalah calon-calon entrepreneur. Oke, ya, kita mau cek dulu nih. Yang rencananya setelah lulus LSPR Communications and Business, yang langsung ingin memulai usaha angkat tangan. Angkat tangan. Yang ingin memulai usaha.
masih belum ada, nggak apa-apa. Yang ingin cari kerja, oh ada satu. Wah, ini kita mesti interview nih. Boleh. Dia mau buka usaha apa nih, adik kita ini? Tolong mic-nya Boleh dong. ada mic-nya? Mic-nya nih, keren nih, ada satu. Oke. Perkenalkan, nama saya Amela Ingrid, saya dari Fakultas Bisnis Tourism, dan bisnis saya itu sustainable bag. Boleh lebih keras? Sustainable apa? Sustainable bag. Tas. Yes. Wow, tepuk tangan, sustainable bag. Benar sih. Ini berdasarkan data sangat dibutuhkan karena anak-anak Gen Z ingin memilih produk-produk yang dipakai sehari-hari yang memiliki aspek keberlanjutan lingkungan atau sustainability. Kita doakan bisnisnya sukses. Perkenalkan, nama saya M. Anggararja dari kelas IL041SP. Nah, kebetulan bisnis saya sedang melakukan bisnis dengan partner saya yang di sebelah sana. Wow. Ada Ahmad Fauzan. Nah, kita punya bisnis, kita recycle dari tutup botol plastik untuk dijadikan aksesoris, terutama gelang sih, Sir. Ya, Oke, ini juga dua aspek daripada bisnis yang sangat dibutuhkan, yaitu aspek circular economy, keberlanjutan, karena banyak sekali tutup botol itu yang terbuang dan akhirnya menjadi sampah, tapi ini bisa didaur ulang. Tepuk tangan dulu untuk saudara kita. Dan ternyata dia mendaur ulangnya kepada sesuatu yang memberikan peluang usaha dan lapangan kerja, yaitu handicrafts, yaitu gelang. Dan gelang ini saya juga pakai gelang. Biasanya saya pakai gelang dari tutup botol itu, tapi kayaknya hari ini rolling jadi ini pakai yang bukan tutup botol. Tapi dua bisnis ini seperti handicraft adalah penyumbang 15% dari PDB ekonomi kreatif kita, yang memberikan sumbangsi kepada kurang lebih 25 juta lapangan kerja. Tepuk tangan dulu buat dua adik mahasiswa kita yang sudah punya usaha. Oke, dari langkah kecil ya, kita doakan menjadi besar tentunya, termasuk juga kepada yang lain-lain. Nah, sebagai calon founder atau calon business owner, kita sebagai entrepreneur, apa sih 3 hal yang harus kita punya dulu dalam menjual produk atau layanan kita? Sebelum kita mikirin the next step itu cari investor. Sebelum cari investor, jangan dibolak-balik ya. Saya selalu bilang don't put a cart before the horse. Jadi first thing first, apa? Data. Fact check dulu di lapangan. Apakah ide kita ini adalah bagian daripada problem atau bagian daripada solution? Oke. Jadi siapa yang menerima manfaat dari ide dan bisnis kita? Siapa yang bisa kita cek real time? Kalau kita berikan solusi itu, apakah dia mendapatkan manfaatnya? Dan kita cek community mana yang pertama yang bisa menjadi the first converts. Yang paling bisa menerima produk atau jasa kita. Nah, data ini menarik nih. Karena data ini independen. Data doesn't lie. Data itu nggak punya perasaan. Data itu is data. Nah, kita menginterpretasi datanya seperti apa. Dengan insights, kita bisa melakukan media monitoring. Sekarang semuanya bisa dilakukan oleh AI. Dan kita melakukan analisa eksternal untuk pisahkan nih. Mana fakta, mana aspirasi kita. Jangan pakai feeling dulu. Nah, begitu ada data, baru your acumen, your business acumen, karena ini Institute of Communications and Business, ini baru kita mainkan. Nah, 3 hal yang pertama menurut saya. Pastikan solusi yang kalian miliki ada urgensinya. Jadi, apa urgensi dari tutup botol? Ada dong urgensi, karena masalah utama yang dihadapi Jakarta adalah salah satunya sampah. 7.000 ton per hari masyarakat Jakarta menghasilkan sampah. Apa yang dilakukan adik kita tadi adalah memberikan solusi
terhadap masalah yang sangat urgent, yaitu sampah. Founders harus pastikan bahwa kalian hadir memberikan solusi di setiap lini masyarakat, mulai dari UMKM yang punya botol plastik, bagaimana dia mendispose botol plastiknya dan tutupnya, dan bagaimana kalian bisa memvalidasi apa yang menjadi kebutuhan usaha. Yang kedua, kan diproduksinya kan menjadi handicraft. Nah, handicraft ini siapa yang paling membeli handicraft? Siapa? Gampang, laki-laki atau perempuan? Perempuan. 75% daripada handicrafts, baik itu gelang dan lain sebagainya, dibeli oleh emak-emak. Karena emak-emak ini senang belanja. Sama kayak istri saya. Belanjanya di mana? Online. Tapi ada juga yang online O2O, online to offline, offline to online. Nah, inilah bagian daripada kita membangun solusi. Solusinya harus sederhana, bisa diuji cepat, bisa langsung tervalidasi. Jangan kita produksi handicraft banyak sekali dengan desain yang satu. Produksi kecil-kecil aja, small batch. Lihat hasilnya laku nggak? Kalau laku, tambah lagi produksinya, dan lain sebagainya. Karena kalau sampah itu sangat melimpah. Datang aja ke Bantar Gebang, luar biasa. Dan sekarang sampah plastik susah dicari karena entrepreneur seperti anak-anak muda ini yang mengolah circular economy. Nah, kita bisa, ini adalah bagian daripada early offering, yaitu dari tutup botol menuju ke gelang. Tapi offering apa lain? Karena nggak semua orang tangannya cuma 2. Gelang mau ditaruh di mana lagi, kan nggak mungkin di kaki. Oh, ada ya orang India pakai gelang juga di kaki ya. Tapi apalagi yang kita pakai sehari-hari yang bisa dihasilkan dari tutup botol. Salah satunya itu adalah building materials, paving blocks dan lain sebagainya. Jadi ini bisnis kita bisa berjalan kalau kita punya diversifikasi produk. Dan yang ketiga, setelah kita berhasil menjual 20-30 gelang per hari. Sekarang berapa kira-kira gelang yang terjual berapa per hari? Silakan berdiri. Belum menjual? Sudah, kemarin kita ikut di Magelang Expo, di KX Expo yang dilakukan oleh Dilma Wahyudi. Kita sudah melakukan penjualan, itu kita jual secara offline. Berapa yang terjual secara offline? Sekitar 5 sampai 6 gelang, itu pun kita kan custom gelang gitu, Sir. Jadi itu lebih ke customizes dari pelanggan gitu, Sir. Tapi kalau untuk secara online kita udah terjual total 27 gelang. Wow, tepuk tangan. 27 online, 5 sampai 10 offline. Inilah caranya kita fokus kepada 5 sampai 20 pelanggan pertama. Kumpulkan datanya karena this is your assets. Database itu very important. Kalian mesti betul-betul kuasai data ini karena rata-rata mereka itu repeat customers. Udah puas dengan pembelian pertama, mereka akan beli untuk produk-produk selanjutnya. Jadi itu 3 hal yang harus kita fokuskan sebelum kita mencari investor. Sebelum kita bicara investor, kenapa saya tadi pertanyaannya seperti itu? Sometimes banyak sekali yang mau memulai itu udah kepikiran modal, gitu kan ya? Salah. Nah, itu. Nih, Memulai salah. usaha modal itu adalah your idea, your hard work, your network. Itulah your modal. Modal duit dari investor dan lain sebagainya itu mungkin urutan ke-7, urutan ke-8. Gitu. Ya. Jadi semuanya salah. Bukan modal yang utama, tapi your thought, your idea, termasuk juga keberanian untuk ambil Keberanian risiko. kan tadi saya bilang inovasi is Yeah. your idea. Yeah. Keberanian itu bagian daripada adaptasi kita menghadapi situasi dan kolaborasi. Network itu adalah aset kita.
Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at Elsevier is always creative. Studying at Elsevier is always flexible. Studying at Elsevier is always effective. And also one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at Elsevier leads to a bright future. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa_media_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.